Selamat datang kembali di channel Badai Galeri, channel yang membahas seputar sejarah, mitologi, cerita rakyat, dan sebagainya. Dan kali ini kita akan menceritakan sekilas sejarah Kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Tarumanagara merupakan kerajaan yang bercorak Hindu, sebuah entitas bersejarah yang pernah berdiri megah di wilayah tepi Sungai Citarum, Jawa Barat. Kerajaan ini merupakan kerajaan tertua kedua di Nusantara setelah Kerajaan Kutai, berkuasa di wilayah barat dari Pulau Jawa pada abad ke-5 sampai abad ke-7 Masehi. Bukti tertua peninggalan arkeologi dari kerajaan ini adalah Prasasti Ciaruten, berupa batu peringatan dari abad ke-5 Masehi yang ditandai dengan bentuk tapak kaki Raja Purnawarman. Sejauh ini, sumber primer berupa prasasti hanya menyebutkan satu raja, yakni Purnawarman sebagai Raja Tunggal Tarumanagara. Silsilah nenek moyang maupun keturunan Purnawarman sama sekali tidak disebutkan dalam prasasti manapun. Sementara dalam versi lain pendiri Kerajaan Tarumanagara adalah Maharesi Jayasingawarman dari India. Jayasingawarman atau juga dikenal dengan nama Raja Diraja Guru Jayasingawarman datang di Nusantara dikarenakan kekacauan Maharaja Samudragupta yang merupakan tokoh dari Kerajaan Magadha. Pada waktu itu Jayasingawarman tiba di Nusantara, tepatnya di Kerajaan Salakanagara. Kehadirannya pun disambut Raja Dewawarman ke-8, hingga kemudian dinikahkan dengan salah satu putri raja tersebut. Setelah itu Jayasingawarman membuka wilayah yang diperkirakan Kerajaan Tarumanagara. Naskah Wangsakerta yang konon pernah disusun pada abad ke-17 setelah era Kerajaan Tarumanagara menyebutkan setidaknya terdapat 12 raja yang pernah memimpin Tarumanagara. Diawali dengan Jayasingawarman sebagai raja pertama dan diakhiri oleh Linggawarman sebagai raja terakhir. Sedangkan Purnawarman adalah raja ketiga. Masih menurut Wangsakerta, Kerajaan Tarumanagara jatuh pada menantu dari putri sulungnya yaitu Tarusbawa dari Kerajaan Sunda. Tarusbawa lebih menginginkan kerajaannya sendiri yaitu Sunda. Namun, hal tersebut tidak dapat dibuktikan secara pasti kapan Kerajaan Tarumanagara berakhir, mengingat naskah Wangsakerta baru ditulis 1000 tahun setelah kejadian sebenarnya. Pada masa pemerintahan Purnawarman, Tarumanagara mencapai masa kejayaan. Karena Purnawarman yang dikenal cerdas dan berwibawa. Pada tahun 397 Masehi, Purnawarman membangun ibu kota kerajaan di sekitar pantai, yang kemudian dianggap sebagai cikal bakal kerajaan Sunda. Menurut Prasasti Tugu, Raja Purnawarman sukses melakukan penanganan banjir dengan membuat Sungai Candrabaga sepanjang 12 km. Selain itu, ia juga memberikan persembahan berupa pemberian 1000 ekor sapi. Di bawah kepemimpinannya, ia menguasai 48 kerajaan daerah. Wilayah kekuasaannya meliputi Jawa Barat, mulai Banten, Jakarta, Bogor dan Cirebon. Pada waktu itu Kerajaan Tarumanagara juga sudah melakukan hubungan diplomatik dengan Cina. Akan tetapi, berdasarkan Prasasti Kota Kapur, pada tahun 650 Masehi, pada saat pemerintahan Linggawarman, Kerajaan Tarumanagara mengalami kemunduran, dan pada saat itu Kerajaan Sriwijaya di bawah Dapunta Hyang Srijayanasa menyerang Jawa. Hal ini juga dianggap sebagai salah satu faktor runtuhnya Kerajaan Tarumanagara dan Kerajaan Holling atau Kalingga pada abad ke-7. Bukan hanya itu, berdasarkan naskah Wangsakerta Kerajaan Tarumanagara mengalami perpecahan dikarenakan adanya pembagian kerajaan dari Linggawarman ke Tarusbawa, menantunya.
Hal ini mengakibatkan Tarumanegara mengalami perpecahan menjadi dua kerajaan, yaitu Sunda dan Galuh. Disebutkan Linggawarman pada tahun 666 memberi amanat kepada kerajaan kecil di bawah Tarumanegara untuk mewakilinya. Kerajaan Galuh yang berada di dekat Cirebon di bawah kepemimpinan menantunya, Tarusbawa, memilih berpisah dengan Tarumanegara. Di sisi lain, Linggawarman merubah nama kerajaan menjadi Sunda. Nah, itulah sekilas tentang sejarah singkat dari Kerajaan Tarumanagara. Jika konten ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, komen, dan kemudian bagikan. Pepatah mengatakan, bangsa yang besar adalah bangsa yang mengingat jasa para pahlawannya. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita semua sehat terus, semangat terus, dan wassalamualaikum.